Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa kanal YouTube PA Wonosari yang berbahagia, pagi ini Pengadilan Agama Wonosari kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Jakarta. Kita datangkan khusus untuk podcast pagi ini di acara Sharing Morning, Pagi Berbagi. Kita sambut tamu kita yang pertama, Bapak Daud Al-Wadud SHMM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Daud. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di podcast PA Wonosari. Pak Daud Al-Wadud ini adalah kesehariannya adalah Kasubdit Syariah ya, di Direktorat Pembinaan Administrasi Badan Agama di Jen Badilag. Yang tamu kedua kita adalah Bapak Muhammad Zainuddin, biasa disapa Lek Zen. Assalamualaikum Lek Zen. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast PA Wonosari pada pagi hari ini. Para pemirsa kanal YouTube PA Wonosari yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama berbincang santai. Tapi walaupun berbincang santai pasti bergizi karena informasinya sangat menarik dan up to date gitu. Pada kesempatan pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai subdit yang diampu oleh Bapak Daud Al-Wadud, Subdit Syariah. Kita mulai dari Pak Kasubdit dulu, Pak Daud ya. Jadi ada yang belum tahu warga pengadilan itu Pak Daud. Ternyata di Badilag itu ada namanya Subdit Syariah ya. Sebagian besar tahu, tapi masih ada yang belum tahu juga. Ada namanya Subdit Syariah. Sebenarnya apa tupoksi Subdit Syariah itu Pak Kasubdit, Pak Daud ya? Baik, sebenarnya terima kasih. Jadi sebelum saya menyampaikan apa yang tadi dipertanyakan oleh moderator ya, moderator. Jadi saya ingin berterima kasih dulu karena sebenarnya saya kepengin ngomong ini, cuma tidak ada media ini. Saya mau ngomong di mana gitu. Berarti pas sekali pagi ini ya. Mau ngomong di parkiran yang denger nggak ada. Mau ngomong di warung yang ada yang denger tetapi nggak ngerti. Jadi ini pas nih. Iya. Jadi nanti kalau ada salah-salah omong, ini aji mumpung lah saya ngomong ya. Pokoknya ngomong. Gini. Jadi ini agak unik ya Pak. Iya. Jadi Subdit Syariah itu sebenarnya sudah ada sebelum ada Badilag. Badilag itu kan ada tahun 2005 ya. Yang sebenarnya itu lepasan dari waktu itu Kemenag. Sementara Subdit Syariah sendiri sudah ada, itu namanya Subdit Syariah dan Hisab Ruqyat gitu. Tetapi karena ada penyatu atapan peradilan agama ke Mahkamah Agung, jadi dibentuklah Badan Peradilan Agama. Salah satunya ada Subdit Syariah, waktu itu masih nempelnya di Direktorat Pratalak, Direktorat Perantara dan Tata Laksana. Waktu itu satu tim dengan Kasubdit Kasasi dan Kasubdit PK, peninjauan kembali. Nah, tetapi dengan seiring waktu ada peleburan, dua subdit itu dilebur ke kepanitraan, tinggal satu Subdit Syariah. Sampai sekarang pun literaturnya masih berbunyi Direktorat Perantara dan Tata Laksana, tetapi sudah tidak ada eselon 2-nya, maka dikoordinasikan ke Direktorat Pembinaan Administrasi Badan Agama. Nah, ini yang uniknya ini. Subdit Syariah itu memang hanya membidangi 3 hal, yaitu satu masalah jinayat, kedua ekonomi syariah, dan yang ketiga hisab ruqyat. Tetapi dari 3 itu yang ngurusi administrasinya, yang ngurusin masa teknisnya. Sementara di Badilag sendiri sudah ada Direktorat Administrasi dan Direktorat Tenaga Teknis. Nah, inilah yang menjadi
bidang syariah agak ada sedikit banyak berbenturan. Salah satunya dengan subdit pengembangan di Direktorat Tenaga Teknis, di mana subdit pengembangan tenaga teknis itu mengurusi semua tenaga teknis. Dan di subdit syariah juga sedikit mengurusi masalah teknis, tetapi hanya 3 bidang itu. Nah, inilah yang menjadi gesekan. Tetapi kita juga sudah mengambil langkah, daripada kita gesek-gesekan nanti panas, lebih baik kita kolaborasi. Itulah yang sekarang kita lakukan. Itu walaupun masih pada tahap tahap obrolan awal ya. Tetapi itu bagi saya sebuah langkah maju lah. Daripada kita ribut, lebih baik mari kita kerjasama. Iya, betul sekali. Jadi mungkin itulah yang menggambarkan dinamika kita lah gitu di subdit syariah. Terima kasih Pak Daud. Saya ke Lekzen, Pak Muhammad Zainuddin ini yang saya tahu sudah sangat lama ada di subdit syariah sejak kantornya di Mahkamah Agung di bawah Pratalak. Beliau sudah aktif di sana. Mungkin bisa menggambarkan ya, menceritakan masa-masa transisi dari Pratalak ya, kemudian sekarang ke Dit Admin ya, pembinaan administrasi itu seperti apa? Apakah ada tugas yang berbeda atau bagaimana? Silakan Lekjen. Baik, terima kasih Pak. Jadi secara tupoksi, secara tugas memang tidak ada yang berubah. Hanya saja memang karena Direktorat Pratalak memang sudah dilebur, di antara direktorat yang lain pun, dirjen yang lain pun, di bagian umum, kemudian Miltun, semuanya dilebur secara utuh gitu. Hanya Pratalak Agama yang tersisa satu subdit gitu kan. Kemudian karena sudah tidak ada eselon 2-nya, kemudian dikoordinasikan dengan Direktorat Admin. Seperti itu. Jadi tugas kami tetap sama, hanya itu, koordinasi ke eselon 2-nya kami berubah ke Direktorat Admin. Itu saja. Jadi dulu Pratalak kan membawai subdit syariah ya. Betul, yang sekarang berpindah melebur ke Dit Admin, Direktorat Bidang Administrasi Peradilan Agama, yang kasasi PK melebur ke Panitera Mahkamah Agung ya, gitu, Panitera Mahkamah Agung gitu. Jadi cuma berpindah posisi aja. Tapi untuk tupoksi, tugas pokok dan subdit tidak ada perubahan gitu ya. Tapi tetap ibaratnya beliau ini tetap mengemban satu-satunya Direktorat Pratalak. Iya, betul. Di antara Ditbin mana ya? Tidak ada lagi. Dari 4 lingkungan ya, inilah uniknya Badila kan ya. Ada satu subdit yang tidak ada di tempat lain. Jadi ini subdit satu-satunya yang syariah. Jadi di antara badil-badil yang lain ya, Badiluk, Badimiltun, mereka tidak punya subdit syariah. Tidak ada. Yang punya cuma Badilak ya. Jadi ketika Pratalak dilebur, hanya agama yang tersisa. Gitu. Ada syariah. Ada syariahnya gitu. Kemudian dicantolkan, dilebur ke dalam Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Oke. Tadi disebutkan oleh Pak Kasubdit ya, Pak Daud, ada tiga utama ya, bidang utama. Ada hisab ru'yat, ada ekonomi syariah, ada jinayat ya. Oke. Kalau berkaitan dengan hisab ru'yat ini Pak Daud, bagaimana sih titik singgung bidang kewenangan ya antara Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama? Karena sekarang kan secara operasional pelaksanaan hisab ru'yat kan di bawah kendali Kementerian Agama. Mungkin bisa digambarkan bagaimana titik singgung bidang kewenangannya dengan Pengadilan Agama, Pak. Gini, kewenangan kita kan ada di pasal 52A itu Pak Yandi. Jadi ibaratnya acara, jadi kita bekerja sama, ya. Kita sifatnya pasif, karena
pelaksana acara itu adalah Kementerian Agama yang melaksanakan hisab ruqyat. Dan untuk pelayanan agama kita hanya melaksanakan sidang isbat kesaksian. Sidang isbat kesaksian. Ya. Jadi kita sudah kalau dulu mungkin ya dulu waktu kita masih nempel di Kemendak mungkin kita ikut acara itu, ikut. Nah, tetapi setelah munculnya pasal 52 itu kita hanya menyidangkan saja. Nah, tetapi itu kan masih merupakan masih hal baru lah gitu. Jadi masih ada beberapa miss antara kita dan Kementerian Agama. Missnya itu misalnya adalah titik pengamatan hisab ruqyat itu masih berada pada wewenangnya Kemenak. Sementara kita tidak pernah tahu tahun ini akan diadakannya di mana. Nah, itu menjadi PR buat kami. Karena apabila di situ ada kegiatan hisab ruqyat, berarti harus disahkan dengan sidang isbat. Yang sidang harus hakim PA dan PA yang memiliki yurisdiksi itu. Nah, itu yang menurut kami menjadi masalah ya. Karena kita tidak tahu tahun ini titik-titik mana yang akan melaksanakan hisab ruqyat. Jadi yang melakukan penyumpahan itu bukan sembarang hakim PA ya. Betul. Tapi hakim PA yang mewilayahi lokasi Ruqyatul Hilal ya. Oh gitu ya. Jadi itu yang saat ini kita masih PR lah itu. PR karena masih ada beberapa PA yang melaksanakan sidang tetapi di wilayah yurisdiksinya PA lain. Tapi itu sudah kita identifikasi dan akan kita ambil tindakan lah untuk mengembalikan ke marwahnya masing-masing. Ya, oke. Para pemirsa Sharing Morning yang berbahagia, kita masih di acara kita Sharing Morning Pagi Berbagi yang penuh dengan makna, penuh dengan gizi, informasi dan ilmu pengetahuan. Seperti pada pagi hari ini kita berbincang dengan tamu dari Badilak, dari Subdit Syariah. Saya akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita kembali ke Lezen ya. Ini kan berkaitan dengan pengalaman ya. Pengalaman ternyata kemampuan hisab ruqyat itu sesuatu yang harus dimiliki oleh aparatur pengadilan agama, terutama hakim ya. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Ruqyatul Hilal ya. Ruqyatul Hilal di beberapa tempat, bagaimana sebenarnya peran hakim di sana, seperti apa yang digambarkan? Iya, mungkin sedikit kita gambarkan kan seperti ini. Memang paling tidak setiap hakim agama harus siaplah ketika nanti ternyata ditempatkan, karena kita tahu kan hakim agama itu selalu di rolling, dimutasi. Ada pola untuk dimutasi, promosi. Ketika kebetulan dia pindah ke pengadilan agama yang di situ ada lokasi ruqyat, ya, dia harus siap. Setidaknya ada kompetensi dasar, yang pengetahuan dasar yang dimiliki. Jadi karena ya alhamdulillah jika memang di wilayah itu kemudian Kemenaknya sudah terdiri dari orang-orang yang menguasai hisab ruqyat. Justru ketika memang di wilayah situ Kemenaknya pun bahasanya ada alat tapi belum ada yang bisa mengoperasikan. Kemudian mereka tahunya selama ini yang punya pengalaman itu dari pengadilan agama. Akhirnya kan mereka akan bergantung ke hakim agama untuk tidak hanya sebagai penyumpah gitu ya, tapi sebagai tim. Akhirnya kan banyak sekali hakim-hakim agama itu yang di tempat-tempat mereka itu jadi tim BHR juga. Tim Badan Hisab Ruqyat ya. Jadi tidak hanya ini, tapi
masukan dari awal pun mereka terlibat gitu. Karena yang dianggap menguasai ilmu hisab ru'yat itu hakim agama karena kewenangannya sudah lama kewenangan itu gitu kan. Oke. Oh gitu. Oke, terima kasih Lian. Gini Pak Kasudit, berikutnya ke Pak Daud. Ada anggapan saat ini itu kemampuan hakim pengadilan agama dalam penguasaan hisab ru'yat itu agak menurun karena sudah agak lama tidak dipakai, mungkin boleh jadi yang dipakai cuma sebagian. Apakah asumsi ini benar Pak Kasubit ya? Ya, mungkin itu ada benarnya. Karena kita sudah terlalu lama menganggap itu hal yang tidak penting mungkin ya. Jadi banyak sekali hakim-hakim kita yang sebenarnya punya kompetensi di bidang hisab ru'yat, tetapi sudah terlalu lama tidak menggunakan itu, akhirnya lupa-lupa. Walaupun ya namanya orang lupa ya. Karena lama nggak dipakai. Nah itu kan ya namanya kayak pisau. Pisau walaupun tajam, tapi kalau nggak dipakai hanya di taruh saja, lama-lama karatan dan nggak tajam lagi. Tetapi kan ya kita memanfaatkan munculnya pasal 52A itu untuk sebagai alasan kita untuk bangkit lagi kan. Karena ilmu ini kan ilmu keunikan tersendiri untuk hakim PA gitu kan. Karena di tempat lain kan itu tidak ada. Di umum, di militer, di TUN itu tidak ada materi itu gitu kan. Nah, jadi kami mencoba untuk membangkitkan lagi ilmu-ilmu itu dengan berusaha untuk menjadikan itu menjadi mata pelatihan di Diklat. Dan itu alhamdulillah sudah di ACC dan tahun ini sudah dikirim 40 orang untuk mengikuti pelatihan itu. Jadi ada pelatihan khusus untuk Diklat hisab ru'yat ya. Judulnya apa kemarin Jan? Pelatihan teknis yudisial hisab ru'yat. Ya, lebih ke teknis yudisialnya ya. Oke. Menarik ini. Artinya Pak Dilang tidak berhenti untuk membekali para hakim pengadilan agama agar tetap menguasai hisab ru'yat dengan berbagai cara, diantara dengan pelatihan seperti itu ya. Boleh saya tambahkan? Oke, silakan Yan. Sebagaimana Pak Kasubit saya tadi menerangkan, tapi kami yakin kok hakim agama walaupun katanya tadi lupa, ibaratnya pisau itu lama tidak diasah kemudian tumbuh, tapi saya yakin itu tetap pisau. Tetap pisau. Namanya tetap pisau. Betul. Dan selama ini kan walaupun mungkin Subdit Syariah untuk pelatihannya mungkin terbatas, tapi kan kami selalu berusaha bagaimana caranya walaupun hakim itu tidak bisa ikut pelatihan, kami sediakan data. Data dan materi, makanya setiap tahun bisa di-download untuk belajar mandiri ya. Buku yang sudah dicetak hard copy-nya kami kirimkan, atau bisa di-download di website Badilak. Seandainya terpaksa belum pernah ikut pelatihan dan terpaksa harus menyidang, tidak punya bekal sama sekali, silakan bisa buka buku itu. Di situ ada panduan step by step ya. Cara mengukur arah kiblat, cara menghitung awal waktu sholat. Insya Allah itu cukuplah untuk bekal. Jadi para hakim pengadilan agama yang belum dapat kesempatan untuk diklat hisab ru'yat nggak usah khawatir, karena materi diklat bisa di-download dan bisa dicoba diterapkan di satker masing-masing ya. Itu menarik itu. Para pemirsa sharing morning yang berbahagia, pagi berbagi, masih kita lanjutkan dengan tema-tema yang sangat menarik. Pagi ini kita masih membicarakan tentang hisab ru'yat. Saya kembali ke hisab ru'yat. Jadi perkembangan teknologi kan luar biasa cepat ya. Jadi saya bayangkan dulu ketika tahun 2000-an belajar hisab ru'yat itu dengan kalkulator Casio FX 3600 itu sudah luar biasa itu. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi
ada banyak aplikasi, sekali pencet kita bisa menentukan bahwa hilal nanti tingginya segini, berapa lama munculnya, sampai lengkap lah itu. Seberapa penting sebenarnya hakim-hakim juga dibekali pengetahuan teknologi tentang hisab ruqyat itu? Pak Subit, silahkan atau Pak Izan, silahkan. Nah itu kan ini juga apa ya, menjadi PR buat kita ya, karena selama ini kan kita hisab ruqyat hanya waktu menghilal, meruqyat kan, lihat itu kita hanya ngelihat saja, itu ngelihat, saya ngelihat, tetapi tidak ada evidennya. Nah itu juga ada yang menuntut untuk menyertakan teknologi di situ. Jadi orang kan bisa saja bohong kan, aslinya nggak lihat, tapi karena kepingin besok lebaran, udah ngaku aja lihat tuh, gitu kan. Nah itu, jadi jadi memang kalau memang kita sudah waktunya lah menggunakan teknologi. Nah yang menjadi masalah adalah teknologi mana yang akan kita pakai, dan itu perlu kesepakatan kan, yang mana, alat yang mana yang mau dipakai, ini apa itu kan. Nah, itu yang sampai saat ini juga masih belum ketemu, karena kita tahu sendiri lah kalau kita ngumpul sama orang-orang pinter, obrolan yang awalnya cuma 5 menit itu bisa sampai 5 jam gitu kan. Panjang semuanya. Apapun ada hukumnya, ada hujahnya, pokoknya susah. Jadi ya itu tadi, kalau ditanya hubungan seberapa penting, ya sangat penting itu. Karena itu bisa membuktikan ini orang bohong atau tidak. Itu kelihatan apa tidak. Artinya pengetahuan itu penting dikuasai juga oleh hakim PA yang akan menyumpah ya. Jangan sampai hakimnya dibohongi banget itu. Karena hakimnya tidak mumpuni bidang hisab ruqyat, dia nyumpah asal gitu. Asal nyumpah saja, waduh kita ya. Babak belur nanti. Tahu-tahu ada hilal tengkurap kan bahaya nih kan. Ada hilal tengkurap. Oke, Izan mau nambahkan, silakan. Sebagaimana diterangkan Pak Kasubit tadi, memang sangat membantu sekali teknologi itu. Baik yang teknologi IT yang bisa diambil dari resmi dari Mahkamah Agung atau dari Kemenak ataupun dari luar ya. Contohnya apa, Izan? Bisa. Seperti apa? Jadi mungkin untuk yang dari NASA, cuma NASA mungkin tidak ada ini ya, hanya informasi saja. Kalau NASA ada Moon Eclipse. Eclipse itu bulan ya. Gratis itu. Bisa di-download. Kemudian aplikasi Moon Eclipse ya. Ada Stellarium Mobile. Itu bagus. Yang penting jangan lupa bahwa itu hanya akan menyediakan data. Kemampuan untuk membaca data itu yang harus dipelajari. Betul. Jadi artinya itu alat bantu ya. Tapi bagaimana membaca data itu yang harus dikuasai oleh aparatur pengadilan ya. Harus dikuasai. Oke. Menarik ini ya artinya. Walaupun ada banyak aplikasi, ada banyak perkembangan teknologi, tapi kalau kita nggak bisa cara gunakannya ya percuma kan? Ada mubadir. Sama kayak kalau kita bisa melihat gerhana kapanpun sampai tahun 2500 itu sudah ada di NASA. Betul. Cuma kita tinggal bisa baca data apa tidak. Apakah tahun depan itu NASA sudah ada tahun depan gitu kan gerhananya. Petanya ini. Ini lewat Indonesia apa tidak kita nggak tahu. Gitu kan. Nah itu kan dan alat itu juga sudah kita masukkan ke silabus kan ya. Betul. Apa judulnya itu alat-alat penggunaan alat berbasis teknologi. Oke. Jadi salah satu di diklat yang diajukan beliau ke diklat Mahkamah Agung itu, salah satunya adalah tentang penggunaan aplikasi yang berbasis teknologi. Oke, menarik itu artinya. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membaca datanya itu kan diajarkan itu. Saya kira menarik itu nanti kan. Belajar hisab ruqyat itu lebih menyenangkan. Bukan sekedar cara menghitung yang bikin pusing itu. Ternyata ada hal di sisi menarik yang itu bisa dieksplor lebih dalam. Semakin praktis, jadi kan mungkin karena keterbatasan waktu dan semakin banyaknya yang harus dilatih ikut pelatihan, akhirnya kan
bagaimana cara yang lebih praktis. Ya. Lebih mudah orang paham lah gitu. Ya. Artinya hakim yang susah matematika pun bisa mengikuti ya. Karena tidak semua pinter menghitung, itu sebagian jadi momok ternyata semakin lama semakin praktis, metodenya dikemas sedemikian rupa, sedemikian menarik, bisa, tapi tujuan tetap tercapai gitu ya. Oke, menarik sekali ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Daud dan Lezen ini menarik untuk nanti kita follow up, kita tindak lanjuti. Artinya hisab ruqyah itu adalah kewenangan yang unik ya di pengadilan agama yang tidak dimiliki oleh pengadilan yang lain, dan itu bagaimana kita bisa maksimalkan itu, terutama bagaimana kita mengembangkan potensi kita. Semua kita aparatur peradilan bisa menguasai hisab ruqyah dengan metode-metode yang sekarang dikemas lebih menarik, lebih sederhana, tapi bisa kita mengenal apa itu hisab ruqyah, bagaimana membaca data, bagaimana ilmunya arah kiblat, mengawal sholat, kemudian ru'yatul hilal, melihat hilal di awal bulan Qomariah ya kita. Artinya sangat menarik kajian hisab ruqyah itu, dan terima kasih banyak kepada Pak Daud Al-Wadud dan Pak Muhammad Zainuddin yang berkenan singgah di podcast PA Wonosari. Senang sekali kami bisa bersama-sama, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan termasuk kepada para pemirsa kanal YouTube PA Wonosari. Mungkin di akhir ada closing statement dari Pak Pak Asudi dulu. Silakan Pak Daud. Nah, inilah. Jadi untuk saya ingin ya Pak, ingin lebih fokus ke hisab ruqyah saja. Ya. Karena ilmu ini ilmu yang unik ya. Memang susah. Saya sendiri menghitungnya susah. Ya. Tapi karena ini sudah menjadi kompetisi dasar. Ya. Jadi mau tidak mau kita harus membumingkan ilmu ini kan. Karena informasi yang saya peroleh, ilmu ini juga menghitung kalender Hijriah. Dan sementara kalender Masehi itu dulu pernah terjadi kesalahan. Iya, artinya kalender kita sebenarnya lebih akurat. Jadi tidak ada rasa tidak bangga, tidak ada rasa untuk tidak bangga apabila kita menguasai ilmu falakiyah namanya. Iya, betul. Iya, kayak itu lah. Oke. Maksud cara mencatat pernah ada koreksi kalender miladiyah, tapi tidak pernah ada koreksi kalender hijriah. Iya, betul. Closing statement dari Lezen, silakan. Ya, terima kasih. Barangkali kalau Bapak bilang bahwa saya sudah lama di Sudut Syariah, ya memang kami itu kan karena memang kajian ya. Kajian yang kami ini kajian, jadi mungkin tidak pernah jarang tersorot. Tapi mungkin yang paling terlihat itu bagi para warga peradilan agama itu, kalau di kantor ada kalender Badilah, kalender hijriah ya yang ada kami dapurnya. Walaupun kami tidak pernah mungkin nongol beberapa kali lah. Iya. Sekarang udah lama tidak menongol kami di sana gitu. Tapi kami bangga. Iya. Bisa mempersembahkan sesuatu yang itu bisa dinikmati oleh semua warga peradilan. Kemudian data-data barangkali para hakim butuh, silakan menghubungi kami. Oke. Ya, kami siap untuk menyediakan data. Termasuk mungkin kalau ada hakim yang pengen tahu dokumen hisab ru'yatul hilal ya, ada tidak persidangan dari awal sampai akhir pun bisa minta ke Subdit Syariah ya. Siap. Barangkali sering ada hakim yang baru pertama kali sidang isbat, kemudian saya boleh minta contoh template-nya. Betul. Silakan. Itu menarik itu, sangat bermanfaat untuk hakim-hakim yang belum pernah melakukan kesaksian ru'yatul hilal ya, penyumpahan itu. Artinya kalau Bapak Ibu warga peradilan di kantornya pasti ada kalender dari Badilah yang hybrid ya. Dua-duanya ada miladiyah, ada hijriyah. Hybrid. Nah, dua orang yang ada di samping saya ini di antaranya yang ada di dapurnya itu. Yang setiap tahun kita nikmati itu.
Terima kasih banyak Pak Daud Awanto dan Pak Muhammad Jainuddin. Kita akhiri yang jelas pesan dari beliau berdua. Terus mari kita membumikan hisab ruqyah terutama bagi aparatur peradilan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dengan tema-tema yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.